Semuanya, kali ini kita akan melanjutkan bab bilangan bulat, yaitu pada subbab operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang pertama kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pada garis bilangan itu ada aturannya ya, seperti ini jika ingin bisa ya. Pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap ya. Kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. 3, tanda positif berarti maju. Dan 4, tanda negatif berarti mundur. Nah, jika kita baca memang agak sulit memahaminya. Sehingga mari kita melihat contoh agar mengerti bagaimana penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu. Nah, di sini ada contoh 9 ditambah negatif 6. Nah, yang pertama kita tempatkan pada garis bilangan itu pada bilangan 0 dulu ya. Nah, selanjutnya bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Nah, kita maju itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, kita akan berada di sini. Ini bilangan 9 ya. Selanjutnya, karena penjumlahan di sini tandanya penjumlahan berarti menghadap pada area yang tetap ya, seperti yang pada nomor 1 ini. Sehingga arah kita tetap ya. Kita kan ini ya, kita lihat pada gambarnya arahnya tetap seperti ini ya. Selanjutnya bilangan negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9 ya. Kalau negatif artinya mundur ya. Seperti tadi yang ini pada aturan nomor 4 ya. Tanda negatif berarti mundur. Sehingga dari 9 kita mundur 6 langkah. Nah, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3 ya, sampai 3 ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sehingga berada pada posisi 3. Jadi hasil dari 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Oke, untuk pengurangan itu sama juga. Kita start dari 0 ya, kita mulai dari 0. Lalu bilangan 9 itu karena positif, artinya bilangan tersebut maju 9 langkah ke depan dari 0 ya. Kita maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, langkah kedua, pengurangan artinya kita berbalik arah. Nah, kita balik arah. Nah, dari posisi gambarnya seperti ini kita balik seperti ini ya, berbalik arah. Lalu di sini ada 6 ya. Bilangan positif 6, di sini 6 artinya maju 6 langkah ke depan dari 9 ya. Nah, karena arahnya tadi sudah berbalik ya, berarti kita jalannya ke kiri sekarang. Nah, kita jalan 6 minus 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga hasil dari 9 kurang 6 adalah 3. Nah, selanjutnya kita belajar sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita ada punya dua sifat nih. Yang pertama itu sifat komutatif. Nah, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya tersebut hasilnya sama. Dan sifat asosiatif dalam penjumlahan adalah mengelompokkan tiga bilangan terlebih dengan urutan berbeda. Nah, apakah sifat-sifat tersebut berlaku pada penjumlahan bilangan bulat? Kita akan mencobanya dengan sebuah contoh ya. Nah, kita di sini ada contoh 3 ditambah 4 itu sama dengan 7 ya. Selanjutnya 4 ditambah 3 itu sama dengan 7 juga. Nah, jadi secara umum sebenarnya sifat
komutatif yaitu pertukaran ya. Di sini ada 3 ditambah 4, lalu 4 ditambah 3. Nah, sifat pertukaran seperti itu berlaku pada penjumlahan. Jadi kalau kita misal di sini ada contoh lain misalnya 2 ditambah 5. Nah, sama dengan 7 kan ya. Nah, kita mencoba mencari 5 ditambah 2. Nah, karena pada penjumlahan itu berlaku sifat komutatif, maka 5 tambah 2 itu sama dengan 7 juga ya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu pengelompokan ya 3 bilangan atau lebih dengan urutan yang berbeda. Nah, kita tahu dalam aturan Kalibataku operasi pada di dalam kurung itu didahulukan daripada operasi lain ya. Jadi kalau 3 ditambah 4 ditambah 5, karena di sini yang dikurung adalah 4 ditambah 5, maka yang diproses adalah yang di dalam kurung dahulu ya. Jadi 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah hasil dari 4 ditambah 5 yaitu 9 ya. Nah, 3 tambah 9 jadinya. Nah, kita jumlahkan lagi. 3 ditambah 9 itu sama dengan 12 ya. Nah, jika di dalam kurungnya ini di depan yang kedua ini ya, berarti yang diproses terlebih dahulu adalah 3 ditambah 4 ya. Jadi 3 ditambah 4 itu sama dengan 7 ya. 7 ditambah 5. 7 tambah 5 sama dengan 12 juga ya. Nah, jadi pada penjumlahan itu berlaku sifat asosiatif teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya misal pengelompokan seperti ini, pengelompokan seperti ini, misal 1 ditambah 2 ditambah 3 itu kan sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ya berapa? 5 ya. Sama dengan 1 tambah 5 sama dengan 6 ya. Nah, baru ada pertanyaan 1 ditambah 2 ditambah 3 ya di dalam kurung seperti itu. Nah, karena berlaku sifat asosiatif, kita bisa tahu bahwa hasilnya ini juga adalah 6 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pada pengurangan ya. Sifat komutatif dan asosiatif pada pengurangan ya. Pada pengurangan di sini ada contoh juga 3 kurang 4 yang di bawah ya teman-teman, dan 4 kurang 3 ya. Nah, kita akan mencoba apakah sifat komutatif itu berlaku pada pengurangan ya. Di sini kita tahu 3 kurang 4 itu sama dengan minus 1 ya. Dan 4 kurang 3 itu sama dengan 1 ya. Nah, karena negatif 1 itu dan 1 itu berbeda, maka sifat komutatif itu tidak berlaku pada pengurangan ya. Kalau di penjumlahan dia berlaku sifat komutatif, maka pada pengurangan tidak berlaku ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba juga sifat asosiatif pada pengurangan ya. Nah, kita tahu di sini ada contoh 3 minus 4 minus 5 di dalam kurung ya, sama dengan kita akan menghitungnya. Seperti biasa, kita tulis dulu 3 kurang. Nah, karena kita memproses yang di dalam kurung terlebih dahulu, maka 4 kurang 5 di sini adalah negatif 1 ya. Nah, 3 kurang negatif 1 itu sama dengan 4 ya. Selanjutnya, jika kurung yang di depan itu pengelompokan yang di depan, itu berarti kita akan mencoba mencari nilai 3 minus 4 terlebih dahulu. Nah, kita tahu 3 minus negatif dikurang 4 itu kan sama dengan negatif 1 ya. Lalu dikurang 5 ya. Nah, negatif 1 dikurang 5 itu sama dengan negatif 6 ya.
Nah, hasilnya ternyata berbeda teman-teman jika kurungnya kita tukar seperti itu ya. Jadi sifat asosiatif itu juga tidak berlaku pada pengurangan ya. Kalau di penjumlahan berlaku, pada pengurangan itu tidak berlaku ya. Nah, mungkin sekian dulu untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Kita akan membahas perkalian dan pembagian pada video selanjutnya. Sekian, terima kasih.